Ya, Rifi, sebelum saya membahas mengenai masalah Washington Post tersebut, saya harus mengkoreksi pernyataan saya sendiri di segmen berikutnya bahwa Presiden Obama tidak mengajak Presiden Jokowi jalan-jalan ke wilayah kediaman resmi. Mohon maaf, saya salah mengerti tadi salah satu komentar dari narasumber Anda yang mengatakan berkunjung ke kediaman resmi, jadi saya agak salah mengerti, namun kenyataannya dinyatakan oleh Sudirman Said dan juga Menlu tersebut bahwa Presiden Jokowi dibawa berjalan-jalan oleh Presiden Obama di Gedung Putih itu adalah benar. Jadi saya minta maaf dan saya mengkoreksi. Terkait dengan foto Washington Post di hari ini yang menampilkan Ria Mizar Triakudu bersama Menhan Ash Carter, namun captionnya itu Jokowi. Saya pikir itu adalah benar-benar murni kesalahan ya, karena bukan dengan maksud apapun, apalagi kita tahu bahwa Washington Post ini termasuk salah satu publikasi yang sangat terhormat, yang sangat kredibel di Amerika Serikat. Jadi rasanya tidak mungkin kalau memang niatnya itu adalah untuk melecehkan, tapi memang benar-benar kesalahan. Dan di halaman depan di indeks foto ada foto yang benar Presiden Jokowi. Ricky. Jangan cukup ramai di tanah air begitu, Patsy, karena kan presiden kita yaitu Presiden Jokowi, tetapi yang ditampilkan justru wajah Ria Mizar Triakudu ketika bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika. Ya, itu memang kalau misalnya menjadi pembicaraan itu kita pikir banyak sekali yang menjadi pembicaraan yang sebetulnya bukan yang substansial dari kunjungan ini. Misalnya masalah tong sampah yang ada atau apa yang dianggap sebagai tong sampah di dekat pesawat presiden yang sebetulnya adalah alat pemadam kebakaran. Dan kemudian bahwa Presiden Jokowi tidak disambut secara resmi oleh Presiden Obama di Bandara Andrews, yang memang itu tradisinya seperti itu. Kalau Presiden Amerika sejak tahun 60-an itu tidak pernah lagi menyambut ke Bandara Andrews dengan pengecualian Paus Franciscus dan Paus Benedictus. Kalau kita lihat zaman-zaman dahulu tahun 60-an itu Presiden JFK memang menjemput Presiden Soekarno ke Andrews, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi memang banyak informasi yang sebetulnya tidak substansial, tapi kalau sekarang kita mau berbicara tentang hasil konkret kunjungan itu sendiri, mari kita bicara angka ya. Dari lawatan 3 hari ini, apa saja yang didapat? Pertama adalah sejumlah kesepakatan bisnis, itu nilainya 20 miliar dolar sama dengan 270 triliun rupiah, termasuk 3,5 miliar dolar dalam bentuk investasi langsung khususnya di bidang kelistrikan. Ini termasuk dalam yang disampaikan atau yang dibahas sebelum jamuan makan malam kemarin di Chamber of Commerce, dan salah satu hasil yang terbesar itu adalah kesepakatan GE akan membangun sejumlah pembangkit listrik di Indonesia dan sejumlah kesepakatan investasi lainnya. Kedua juga kejutan yang cukup bombastis yang tadi kita sudah bahas, yaitu mengenai TPP yang dikatakan bahwa Indonesia akan bergabung di dalamnya. Nah, yang ketiga juga adalah milestone penting dalam penetapan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan kunjungan ke San Francisco yang meskipun batal tapi akan tetap digulirkan oleh sejumlah menteri. Seperti itu, Rifi. Baik, kita memberi kesempatan kepada Bang Andreas Parera dan juga Bang Zainal Abidin untuk bertanya, berdialog bersama dengan Patsy. Saya ingin bertanya tentang tadi outcome-nya ya, atau output-nya ya, dalam bentuk ya. Terutama yang berkaitan dengan 270 triliun ya. Itu sudah fix atau berupa wacana gitu atau gimana itu? Bisa dijelaskan Pak Patsy? Jadi sebelum jamuan makan malam di Kamar Dagang Amerika Serikat semalam, ya mungkin produser saya bisa merol sedikit gambarnya sebagai hiburan, itu Presiden Jokowi menyaksikan sejumlah kesepakatan bisnis, termasuk dengan nilai total 20 miliar dolar tersebut. Apakah sudah fix atau belum? Ini pledge ya. Ini pledge termasuk 3,5 miliar dolar dalam bentuk direct investment. Yang terbesar tadi saya sudah sebut antara lain adalah GE, hampir 1 miliar dolar nilai kontraknya untuk membangun sejumlah pembangkit listrik di Indonesia. Ada juga rencana investasi senilai 500 juta dolar. Ini dari Coca-Cola Industries untuk membangun infrastruktur di Indonesia.
Ada kerjasama antara Pertamina dan Corpus Christi Liquefaction mengenai pengembangan shale gas di Indonesia. Ini nilainya 13 miliar dolar. Jadi memang satu kunjungan yang mencakup sejumlah kesepakatan perdagangan yang cukup banyak sesuai dengan tema kunjungan ini sendiri, yaitu ajakan untuk ayo berinvestasi di Indonesia. Iklimnya sekarang ini adalah deregulasi dan juga membuka pintu investasi, dan prosesnya ini sebetulnya sudah lama ya, tidak hanya dicapai sekarang ini di Washington DC, namun sudah dipersiapkan oleh tim ekonomi Presiden Jokowi sebelumnya. Patsy, saya ingin tahu gitu, karena penting untuk kita ketahui juga publik karena ke publik di tanah air, ketika ke Kongres dengan siapa Presiden Jokowi bertemu, karena di Amerika Serikat kita tahu pemerintah sendiri tidak bisa memutuskan, harus ada persetujuan dari Kongres, dan soal TPP itu harus perlu ada ratifikasi dari Kongres nanti. Ya, kalau terkait dengan peran Kongres atau peran legislatif di Amerika Serikat itu memang benar sekali. Meskipun yang namanya politik luar negeri itu adalah ranah eksekutif, namun legislatif itu memiliki power of the purse atau pengendalian dana ya. Di sini kita lihat Presiden Jokowi sedang bersama Kevin McCarthy. Ini salah satu tokoh Partai Republik di DPR. Dan selain masalah TPP tadi, sebetulnya juga sejumlah peran penting yang dipegang oleh Kongres, misalnya dalam hal, kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu itu embargo senjata. Ingat tidak, antara tahun 1999 hingga 2005 itu ada embargo senjata yang diberlakukan oleh Kongres akibat tuduhan pelanggaran HAM di Timor Leste oleh Indonesia. Dan juga ada satu isu yang sebetulnya penting mencuat adalah resolusi yang diajukan oleh Senator Tom Udall tahun lalu mengutuk peristiwa 1965, dan baru 1 Oktober ini resolusi yang menuntut pemerintah Indonesia, mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan rekonsiliasi, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi terkait peristiwa 1965 dan membuka dokumen classified atau rahasia terkait peran Amerika Serikat di Indonesia pada tahun 1965 tersebut. Jadi sebetulnya benar bahwa Presiden Jokowi ini melobi tidak hanya berkunjung, tidak hanya ke Gedung Putih, namun juga ke Kongres, karena Kongres Amerika Serikat memiliki peran yang cukup signifikan terkait politik luar negeri dan hubungan bilateral. Oke, Patsy, ini satu hal ini mungkin harus diluruskan lagi, begitu ya? Banyak yang diluruskan ya. Banyak berita yang masuk dalam tanah air seperti itu. Terlalu lebay, bahas soal artinya masyarakat kita berlebihan gitu. Ada yang mengatakan bahwa beberapa pengusaha Amerika Serikat tidak jadi bertemu dengan menarik diri lah gitu ya mungkin ya. Presiden Jokowi menarik diri, ya seperti itu, Patsy. Benar seperti itu? Dari pemantauan kami tidak ada pembatalan rencana agenda pertemuan apapun dengan pihak bisnis atau industri usaha Amerika Serikat. Jadi ada sejumlah one-on-one business meeting yang digelar dengan Chevron, dengan GE dan sebagainya, kecuali Freeport ya, tidak ada pertemuan dengan Freeport dalam pertemuan kali ini. Tapi sebetulnya gongnya yang paling besar itu adalah pada saat pertemuan dengan atau jamuan makan malam dengan Chamber of Commerce kemarin malam. Di sini ada sekitar 250 pembuat kebijakan dan juga tokoh dunia usaha yang berkepentingan dengan Indonesia, yang sudah punya banyak pengalaman dengan Indonesia. Dan di sini Presiden Jokowi menegaskan bahwa dengan latar belakangnya, dengan pengalamannya sebagai pengusaha, dia mengerti betul betapa gerahnya pengusaha berhadapan dengan berbagai tarif, berhadapan dengan berbagai regulasi, berhadapan dengan berbagai hambatan bisnis di Indonesia, dan ia berjanji untuk melonggarkan itu semua meskipun ia meminta para pengusaha untuk sabar karena berbagai paket deregulasi ekonomi yang digulirkannya ini butuh waktu untuk mewujudkannya. Patsy, boleh saya tahu sedikit apa pandangan terutama dari peserta dari Chambers of Commerce, dari para pengusaha di Chambers of Commerce itu menilai atau melihat Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi?
Oke, jadi Indonesia ini tentunya dinilai sebagai pasar potensial yang sangat besar. Apakah sudah memenuhi potensi tersebut? Tentunya tidak. Karena kalau misalnya kita lihat, Indonesia ini sekarang adalah mitra dagang Amerika Serikat yang ke-28. Indonesia merupakan pasar ekspor Amerika Serikat yang ke-33. Jadi ini bukan, not top 10, bukan 10 utama. Kalau dilihat mungkin perbandingannya sama dengan negara-negara di Asia, di Amerika Latin yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. Jadi secara potensi Indonesia itu luas sekali dan ini dilihat oleh para perusahaan Amerika Serikat dan sebagai satu bentuk kesempatan. Sementara kalau pemerintah Amerika Serikat sendiri melihat Indonesia posisinya itu kan penting sekali ya sebagai balancer di kawasan antara ambisi China yang semakin meningkat. Kita tahu Amerika Serikat sangat concern dengan ambisi China di Laut Cina Selatan termasuk di Spratly Islands, dan Indonesia punya peran penting di sini baik melalui ASEAN maupun berbagai forum regional lainnya. Baik. Pak Zainal, biar adil Pak Zainal, singkat saja mungkin terakhir Pak Zainal. Ini ada isu dalam di media sosial dan juga dari sejumlah ahli di Indonesia yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Obama berkaitan dengan kecenderungan pemerintah Indonesia sekarang mulai beralih perhatiannya ke negara-negara seperti China. Gimana tanggapan Amerika terhadap kasus ini? Singkat Pak sih. Ya, Indonesia ini adalah posisinya sangat penting sekali di Asia Tenggara sebagai balancer. Kita harus ingat bahwa sekarang ini strategi Amerika Serikat adalah pivot to Asia atau rebalancing ke Asia dan meninggalkan Middle East atau Timur Tengah dan juga Eropa khususnya dalam hal ekonomi. Jadi di sini sebetulnya peran Indonesia sangat-sangat penting untuk bisa menjadi balancer di tengah-tengah ini, meskipun sebetulnya Indonesia sendiri menyatakan kepada Amerika Serikat mitranya itu bukan cuma Amerika tapi juga China. Baik, Persi, luar biasa ini analisa dan juga pembaharuan informasi dari Anda, Voice of America. Persi Widauswara, terima kasih atas waktu Anda.